Halo, kali ini gue mau ngebahas tentang keresahan-keresahan teman-teman gue nih. Ntar perkenalin dulu, nama gue Farhan Firgiawan, NPM ada di bawah. Dan teman gue yang satunya lagi ini keresahannya tentang kerjaan. Nama saya Alfi Marsa atau Alfi Bopi. Nama saya Emilius Seran. Udah gitu dong. Nama saya Rido, bisa dipanggil Idoy. Sekarang gue mau ngebahas tentang keresahan mereka di masa pandemi ini. Alfi tentang pekerjaannya dan Emilius tentang pekerjaannya lu juga, keresahan anak kosan, dan Ido sebagai bapak yang baru menikah, gimana kondisinya sekarang, begitupun. Kali ini langsung aja lah, gue mau lempar ke Alfi. Gimana Alfi, menurut lu tentang pandemi kali ini? Ya sebenarnya sih bukan dari bidang saya saja sih, kerugian dari imbas dari corona ini. Sih imbas dari corona ini sebenarnya bukan dari kerjaan saya doang sih, sebenarnya semua mata pencaharian ya bisa disebutnya. Dari IO, teman saya juga yang IO semua terhambat, yang UBA juga kan, Ya. Idoy sebagai guru, semuanya juga sih ini pasti kena. Menurut lu solusinya bagaimana nih pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam menangani pandemi ini, Bos? Aduh, berat ya. Menurut saya tuh kalau Harapan lu ya. kalau harapan saya sih semoga cepat berlalu ya ini coronanya, biar bisa cepat nongkrong, Iya. biar bisa kuliah ke kampus lagi, terus Ketemu teman-teman. biar ketemu teman-teman, biar menjalankan aktivitas seperti semula lagi. Dan ya mungkin dari semua kejadian ini pasti ada hikmahnya juga sih. Jadiin sebagai pelajaran aja. Esensinya dari teman gua ini, jadi ya harapannya pengen kembali lagi bisa normal, bisa jalan-jalan kembali lah. Dan sekarang gua mau nanya ke Emilius Seran. Sekarang gimana nih tentang lu, kisah keru anak kosan, bagaimana dalam menghadapi pandemi ini? Ya kalau gua sih masih kerja, ngekos juga masih tetap. Tapi sih dari ini gua ambil hikmahnya aja sih. Yang penting mah kita tetap jaga kesehatan, tetap Ikuti anjuran tetap ikuti anjuran pemerintah intinya mah. Jadi kalau gua mah kerja mas gak diliburin ya, soalnya kan industri. iya home industry dari gua kerja di salah satu perusahaan apa sih namanya? Marketplace. Kalau gua sebagai kosan sih palingan pulang kerja tidur, kalau ada tugas gua ngerjain, kalau nggak mau nge-YouTube gitu kerja keseharian gua mah. Menurut lu sangat mempengaruhi gak terhadap penghasilan lu di masa pandemi ini? Lu makan jadi berkurang seminggu sekali atau gimana gitu? Jadi sekarang kan lagi bulan puasa ya, gua kan sebagai non muslim ya, gua mah jujur aja ya gak puasa. Jadi ya walaupun gua gak puasa, intinya mah gua juga apa sih menghargai salah satu teman gua si Farhan gitu, soalnya menghargai gue, Pak. ya kita kan baru ketemu, maksudnya kan sehari-hari kan gua sama Farhan satu kerjaan, jadi walaupun kayak gitu juga gua juga ya ikut puasa lah ya, walaupun siang buka gitu. Sekarang kita mau ngedengerin pendapat dari bapak muda, yaitu Muhammad Rido. Di antara kita semua Bagaimana kondisi dia ataupun keuangan ekonominya dalam menghadapi pandemi ini? Gimana Pak? Silakan. Ya jujur aja, kalau sekarang posisi udah nggak sendiri, udah ada tanggung jawab. Dengan adanya pandemi corona ini, kerjaan diberhentikan karena saya bekerja di salah satu yayasan pendidikan sebagai admin. Karena tidak adanya murid di sekolah, ya saya sehari-hari diam di rumah karena semua siswanya kan sudah diliburkan, jadi tidak ada lagi kegiatan di sekolah. Ya udah, berarti semuanya juga guru-guru dan akademiknya semuanya diberhentikan juga. Ya untuk masalah ekonomi ya cukup
mengkhawatirkan lah karena saya tidak punya pendapatan hanya dari sekolah itu aja. Menurut lu kan tadi pendapatan kurang, tapi lu untuk kesehariannya lu dapat dari mana nih selain dari orang tua lu? Nah, untuk keseharian ya saya untuk keseharian saya berjualan, ikut jualan online yang teman jual ya saya bantu jual karena saya juga punya tanggung jawab untuk bisa memberi makan istri saya sendiri. Wah, mantap sekali ya Bang Ismail ini. Kan sekarang kalian semua udah tahu keluh kesah gimana dari anak yang bekerja, anak yang di kosan ataupun yang baru menikah. Sekarang kita langsung ke diskusi aja lah mengenai pandemi ini. Gimana, kapan ini beresnya gitu? Kalau kata saya, kalau ini beresnya kapan atau sampai kapannya itu kapannya itu nggak bisa diprediksi sih. Soalnya kemarin lihat di berita juga itu yang nggak tahu apa ya di stasiun stasiun kereta itu sampai orang tuh penuh yang harusnya di mana orang-orang itu harus social distancing, physical distancing kan malah beramai-ramai di situ gitu. Ya itu sih sebenarnya bisa bukan bikin ringan si pandemi ini ya, malah bikin menjadi beban gitu, jadi bisa tambah lama karena kan itu corona itu kan bisa lewat sentuhan kan. Berarti gak boleh sentuhan tuh. Gak mau suci. Tapi kita di sini sudah dicek kesehatannya bahwa kita semua udah sehat, jadi kita aman. Alhamdulillah positif. Boleh duit. Sekarang lo gimana nih? Tanggapan lu kapan kelar, dan kalau udah kelar pun lu mau hal apa yang lu mau lakuin gitu, Bos? Gua kalau misalkan berakhir secepatnya palingan pertama yang akan gua lakukan palingan pulang kampung gitu ke NTT boy. Ya. Ya kan soalnya kan di sini juga udah lumayan lama ya, udah 3 tahun, udah jarang ketemu sama saudara-saudara juga. Rencananya sih mau beres UAS ini pulang, cuman kan sekarang kan lagi virus corona jadi ditunda dulu. Ya dari gue sih cuman kayak gitu sih. Kayak gitu aja. Ya. Sekali abangnya nih. Jadi intinya lu mau balik dulu ke NTT, temu kangen dulu sama keluarga lu di sana ya, Boy. Oke, kali. Dan terakhir, Kakak Nona siapa cewek lu, Boy? Ya kalau misalkan di sana kan sebutnya Maitua Kakak Nona. Kalau di sini kan kayak pacar ya istilahnya gitu. Maitua. Oh. Mantap. Sekarang menurut Muhammad Ridho gimana, Dok? Pandemi ini menurut lu kapan kelarnya, dan juga harapan lu kalau lu udah beres lu mau ngapain, hal yang pertama lu lakuin? Amin juga kan. Ya harus secepatnya lah karena saya juga punya tanggung jawab yang harus bisa dinafkahi karena kan bagian tanggung jawab sebagai suami karena pandemi ini semua serba kekurangan dari segalanya. Ya untuk kedepannya semoga bisa normal kembali dan penghasilan pun bisa stabil lagi. Amin ya Allah. Ada yang mau kalian tambahin nggak? Nah sekarang kan lagi bulan puasa nih, gua sebagai non muslim gua mau tanya nih satu-satu gimana puasanya. Alhamdulillah Lancar. Ada lancar dong. dong. Enggak dong, si kami mah hebat. Gimana bagi Sweat? Kalau saya puasa alhamdulillah senang bisa puasa tahun pertama bareng sama istri. Sahur ya kesannya cukup senang lah, sahur ada yang masakin, nyediain, buka juga gitu. Ya intinya mah senang lah, tidak bisa diungkapkan, semoga kalian pada nyusul. Ya, masih lama saya mah. Kalau untuk Bang Ivan gimana? Maaf Pak Mus, bukan Ivan. Jadi gini,
Ini udah nggak bikin busana lagi sekarang. Enggak bang, sekarang mah soalnya ada hewan dicampur. Murah ya, ngecep aja. Kalau gua ya tentunya puasa tamat lah ya boy. Kalau nggak tamat nggak bisa ikut lebaran. Itulah jelas. Apa lagi? Pokoknya gimana kok? Saya mah cukup sih segitu doang. Paling ya Idoy mungkin dari yang sudah berkeluarga ada yang mau ditambahin Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan gitu. buat bujangan-bujangan. Iya, bujangan-bujangan iya bener. Ya pesannya buat teman-teman saya yang berempat ini, bertiga berarti, sama saya berempat. Ya semoga bisa terus tekun dalam bekerjanya, jujur. Semoga bisa lebih sukses karena butuh persiapan cukup. Jangan sampai segala sesuatu dianggap enteng buat kedepannya. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segitu aja ya dari kita. Sekali lagi gua kenalin dari Alfi, Muslihat, Halo, Emilius, Saya Ridho. dan saya Farhan. Terima kasih. Ini adalah podcast. Ini adalah Podcast ngawur. Ini adalah Sekedar sharing. podcast ngawur.